Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita akan sedikit sharing ya teman-teman, bagaimana tentang minyak yang digunakan untuk menggoreng odading dan cakwe ini. Nah kebetulan ya teman-teman, ada pertanyaan dari sobat kita tentang penambahan minyak dan kemudian apakah harus diganti minyak goreng ini ya teman-teman, untuk beberapa saat seperti itu ya. Nah jadi teman-teman, seperti ini ya, ketika kita usaha ataupun membuka jualan odading dan cakwe ini, tentunya di awal kita memang harus mempersiapkan minyak goreng itu lebih banyak daripada hari biasa. Karena apa? Dalam setiap pembuatan, dalam penggorengan ya, itu membutuhkan minyak yang lebih banyak. Apalagi kalau kita membuat adonan itu lebih banyak ya, artinya tidak hanya sekilo 2 kilo atau mungkin bisa sampai 5 kilo untuk awal-awal 4 kilo. Jadi kita memang membutuhkan minyak goreng yang lebih banyak. Nah otomatis awal kita membuka itu, untuk menggoreng itu kita membutuhkan minyak yang sesuai dengan ukuran wajan kita ataupun kuali kita ya, seperti itu. Nah jadi biasanya sendiri ya teman-teman, saya itu kan memakai wajan ini sekitar ukuran 24 atau 26 ya, seperti itu. Jadi awal sekali saya itu pasti memberikan minyak goreng itu, atau untuk menggoreng minyak itu, menggoreng odading dan cakwe, biasa menggunakan minyak goreng biasa, atau sekitar 8 liter atau 10 liter. Jadi memang agak sedikit banyak ya teman-teman. Nah kemudian karena memang minyak goreng ini agak banyak ya teman-teman. Nah untuk penggantian setiap hari, artinya seperti ini teman-teman, minyak yang kita gunakan itu tidak diganti ya, hanya penambahan. Nah jadi setiap hari kita itu penambahan minyak tergantung kapasitas ya, artinya tergantung berapa banyak kita membuat atau yang akan kita goreng nanti itu kan. Seperti umpamanya contohnya teman-teman, pada hari ini saya menggoreng 5 liter gitu, 5 kilo odading ya, seperti, dan cakwe kan, seperti itu. Nah otomatis saya minimal itu membutuhkan minyak sekitar 2 liter ya, 2 liter seperti itu. Dan seterusnya, seandainya saya hari besok membuat adonan itu sekitar 10 kilo, berarti saya harus menyiapkan minyak goreng itu sekitar 4 atau sampai 6 liter kan, seperti itu. Nah jadi tergantung tergantung kita membuat adonannya teman-teman. Kemudian tergantung minyak juga, ketika memang minyak berkurang, berarti kita akan menambahkan lebih banyak lagi. Nah jadi itu ya teman, dalam setiap penggantian untuk periode sendiri ya teman-teman, jujur dalam setiap minyak goreng yang kita gunakan itu tidak pernah ada penggantian, kecuali kalau kita memang akan libur panjang, umpamanya berbulan-bulan. Nah itu baru akan dilakukan penggantian minyak goreng. Karena apa ya teman, setelah minyak goreng itu kita gunakan gitu kan, jadi memang itu kan berkurang, dan dalam waktu ini juga kita tidak menggantinya, artinya kita hanya menambah setiap hari. Karena di tayangan tadi kita menggambarkan bahwa itu minyak goreng yang untuk hari ini ya, sisa hari ini yang kita gunakan tadi ya, artinya setelah kita menggoreng sisanya segitu kan, seperti itu. Jadi besoknya kita hanya menambah sekitar 2 literan, seperti itu. Itu untuk kapasitas ketika kita membuat adonan di atas 5 kilo kan, seperti itu. Nah kalau uangnya cuma dikit, berarti kita hanya menambahkan 1, dan itu seterusnya ya teman-teman. Jadi sekali lagi tidak ada penggantian minyak ya, artinya kita hanya penambahan setiap hari. Dan kalau untuk gorengan odading ini sendiri ya teman-teman, kalau kita memang minyaknya stabil, artinya minyak yang kita gunakan waktu menggoreng itu tidak terlalu panas. Di sini ada perbandingan teman-teman. Di tayangan tadi, di video pertama tadi, bahwa ketika kita habis goreng itu minyak terlihat jernih ya teman-teman. Karena apa? Karena itu minyak itu yang kita gunakan, bahwa itu tergantung api dan kecepatan kita goreng ya. Kalau kita semakin cepat goreng teman-teman, minyak itu akan semakin lebih hitam ya, karena minyak panas ya, seperti itu teman-teman. Buat goreng terus menerus ya, akhirnya itu terjadi seperti hitam ya, seperti itu. Tapi kalau kita gorengnya santai gitu kan, tidak terlalu keburu-buru dan minyak tidak terlalu panas, itu akan stabil ya teman. Jadi minyak itu tidak akan terpengaruh dari warna ya, artinya seperti hitam, seperti itu. Nah bagaimana kalau umpamanya minyak itu tetap hitam ya teman-teman, agak hitam seperti itu tidak masalah ya teman-teman. Karena kalau gorengan odading dan cakwe itu sendiri memang kan tidak terlalu seperti menggoreng ikan segala macam tuh agak berbau, tidak. Bahkan kalau minyak goreng untuk menggoreng odading dan cakwe ini itu mempunyai khas sendiri, artinya minyak itu memang
rasanya ya, punya rasa tersendiri. Coba bisa dicoba teman-teman ya. Habis menggoreng odading ini minyak kita gunakan untuk menggoreng makanan lain, itu mah semakin berasa ya teman-teman, artinya semakin menambah suatu aroma dan rasa juga seperti itu. Nah ini ya teman-teman yang saya sharingkan pada teman-teman bahwa tentang minyak goreng ini, bahwa tidak ada penggantian dan hanya penambahan setiap harinya tergantung kita membuat adonan tersebut. Nah kemudian ya teman-teman, ada beberapa pertanyaan sendiri ya dari teman-teman juga tentang api yang digunakan, karena ini akan sinkron ya teman-teman, akan sering sinkron pada minyak goreng yang kita gunakan juga. Kalau api itu terlalu besar kemudian kita membuat sedikit, itu kan adonan membuat sedikit itu kan percuma teman-teman. Jadi kalau kita membuat sedikit, lebih baik apinya itu kita kecilkan, artinya standar ya teman, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Yang penting panas minyak ini sudah stabil ya, artinya tidak terlalu panas dan tidak mempengaruhi minyak tersebut. Karena kalau kita apinya terlalu besar, nanti kita pun gorengnya buru-buru, padahal kita membuat adonan itu pun sedikit ya teman. Kecuali kalau kita itu membuat adonan itu memang banyak ya teman-teman. Jadi kalau kita membuat adonan itu banyak, itu tidak masalah kita api yang besar, kemudian ya cepat gitu kan, seperti itu. Karena memang ngejar target artinya teman-teman, agar kita bagaimana cepat selesai nah teman-teman. Nah jadi bisa dilihat teman-teman ya di beberapa slide video ini kan dari beberapa video ya teman-teman saya masukkan ke sini, itu perbedaannya ya, ketika minyak goreng ada yang warnanya agak hitam, kemudian ada agak yang jernih, itu tergantung ketika kita membuat adonan ya teman-teman sebenarnya. Karena ya kalau kita membuat banyak, otomatis itu apinya gede, kita mengejar waktu ya seperti itu, sehingga berpengaruh pada minyak goreng itu sendiri gitu kan. Nah kalau untuk di gorengannya atau makanan yang kita goreng dengan minyak yang agak hitam, itu kira-kira berpengaruh ya tidak teman. Nah jadi seperti ini teman, kalau berpengaruh itu ya memang ada dampak sedikit tapi tidak signifikan, artinya itu tidak akan terlihat. Cuma kalau kita dilihat pelanggan kita itu memang menjadi suatu apa ya, sepertinya minyak itu kotor, padahal itu tidak, karena minyak itu hanya menahan suhu panas ya. Jadi menahan suhu panas, airnya hitam, dan karena berkali-kali untuk menggoreng, akhirnya warnanya itu berubah menjadi hitam, seperti hitam-hitam coklat seperti itu ya teman-teman. Nah itu caranya ya hanya kita tekan, artinya minyak itu bagaimana satu hari itu kalau minyak sudah hitam, bagaimana kita penambahannya sedikit saja besoknya, penambahan sedikit sampai minyak itu agak berkurang sedikit ya, artinya tidak terlalu banyak lagi minyak itu. Kemudian pas di hari kemudian kita menambahkan minyak agak banyak, agar apa, itu bisa terlihat agak jernih kembali kan, seperti itu. Nah jadi itu ya teman-teman sedikit sharing tentang pertanyaan dari teman-teman semua ya, yang mana ini memang saya kaitkan dengan berapa penjumlahan atau penambahan minyak itu sendiri, kemudian penggantian minyak dalam berapa hari sekali atau berapa sekali pertanyaannya, itu kan seperti itu. Jadi saya sinkronkan kepada di api untuk menggoreng itu sendiri, karena itu sangat sinkron sekali ya teman-teman. Karena pengaruh itu, api terlalu besar minyak otomatis akan mempengaruhi atau berdampak ya, seperti itu. Tapi intinya semua kembali ke ketika kita membuat adonan itu sendiri. Ketika kita membuat banyak ya, mau nggak mau kita harus lebih cepat gorengnya teman-teman, karena waktu ya teman. Kalau kita membuat odading itu kan waktu kita itu harus sesuai dengan jam pasaran, jam yang sudah ada. Oke, jadi itu saja ya teman-teman sharing kita pada kesempatan kali ini, dan terima kasih buat teman-teman semua yang selalu menyupport channel kami. Dan bagi teman-teman yang bertanya belum sempat saya jawab, insyaallah saya akan buatkan video-videonya ya teman-teman. Semoga apa yang kita lakukan selalu bermanfaat. Oke, kita berjumpa lagi di tayangan dan video berikutnya.